Kilas balik kasus KM50, simak kronologinya hingga hasil putusan sidangnya. Kasus KM50 kembali mencuat dan banyak dibicarakan oleh publik. Kejadian KM50 ini sempat menghebohkan publik karena kasusnya cukup panjang. Diketahui kejadian ini dinamakan kasus KM50 karena terjadi di KM50 Tol Cikampek. Kasus KM50 ini menimbulkan sejumlah kontroversi di masyarakat. Kronologi kejadian menurut jaksa diberitakan oleh tribunnews.com sebelumnya. Menurut jaksa penuntut umum, kasus penembakan yang terjadi di KM50 ini terjadi antara anggota polisi dengan Laskar Front Pembela Islam. Dalam kejadian tersebut, 6 laskar FPI dinyatakan tewas. Jaksa menyampaikan bahwa penembakan itu dilakukan oleh Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin. Hal ini bermula dari tidak hadirnya Muhammad Rizik Syihab dalam acara pemeriksaan kepolisian. Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan selama 2 kali. Rizik tak hadir dan memberikan berbagai alasan-alasannya. Disampaikan bahwa kejadian tembakan ini terjadi ketika perjalanan ke arah Tol Cikampek 1. Sebelum kejadian penembakan, terjadi kejar-kejaran dan serempetan antara mobil polisi dengan mobil yang ditumpangi para laskar FPI. Pada 6 Desember 2020, saat itu Ibda Yusmin, Bribtu Fikri, Bribka Faisal, dan Ibda Elwira berada di mobil Toyota Avanza berwarna silver, sementara Bribka Adi Ismanto dan Aibda Tony ada di mobil Daihatsu Xenia berwarna silver, dan Bribka Guntur Pamungkas menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam pada pukul 22. Mereka tiba di lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu, pukul 23, para polisi bergerak keluar dari perumahan tersebut dan mengikuti 10 mobil yang diduga rombongan Rizik Syihab menuju ke arah pintu tol Sentul 2. Kemudian pada pemantauan itu terlihat ada 1 mobil Pajero yang bergerak ke arah Bogor yang kemudian diikuti oleh Bribka Guntur, dan 2 mobil polisi lainnya melanjutkan perjalanan mengikuti 9 mobil yang diduga berisi rombongan Rizik. Kemudian pada malam itu mobil Bribka Ismanto tertinggal dari rombongan, dan pada saat dini hari Senin 7 Desember 2020 terlihat 2 mobil Chevrolet dan Toyota Avanza berusaha menghalang-halangi mobil yang dikemudikan Bribka Faisal di daerah jalan pintu keluar tol Karawang Timur. Mobil itu dikemudikan oleh anggota FPI dan tampak menyerempet mobil polisi Bribka Faisal. Karena hal tersebut, Bribka Faisal mengejar mobil anggota FPI tersebut. Setelah terjadi kejar-kejaran, 4 orang anggota FPI turun dari mobil dan membawa senjata tajam dan sempat melakukan perusakan ke mobil polisi. Melihat hal tersebut, Bribtu Faisal menurunkan kaca mobil dan melepaskan tembakan sebanyak 1 kali. Kemudian dijelaskan bahwa kemudian anggota FPI tersebut sempat berusaha kabur, hingga akhirnya 4 anggota Laskar FPI berhasil ditangkap oleh polisi. Tetapi di perjalanan, Laskar FPI sempat melakukan perlawanan dan merebut senjata polisi. Kemudian saat itu almarhum Ibda Elwira Priyadi Z dan Bribtu Fikri menembak 4 laskar FPI di dalam mobil hingga tewas karena melihat adanya perlawanan. Hasil putusan sidang. Dari hasil putusan sidang, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin Ohorela didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Tetapi keduanya tidak dijatuhi hukuman karena alasan pembenaran. Alasan tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa adalah merupakan tindakan pembelaan. Menurut Hakim Ketua, Muhammad Arif Nuryatna dalam KUHP dijelaskan tentang alasan pembenaran yang terdiri dari beberapa poin. 1 diantaranya karena perbuatan yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa. Aturan tersebut termaktub dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Maka, Hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.